Halo, perkenalkan saya Caroline Angelina Yasepin dari NJ203. Kali ini saya akan presentasi dari Prodi Statistik Ekonomi yang akan membahas tentang angka indeks. Ukuran angka indeks mengacu pada metode yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi data dalam bentuk indeks. Angka indeks digunakan untuk membandingkan perubahan dalam kuantitas atau kualitas suatu fenomena dari waktu ke waktu atau antara kelompok yang berbeda. Makna dan interpretasi angka indeks akan bervariasi tergantung pada penggunaan spesifiknya. Penting untuk memahami metode perhitungan dan penggunaan angka indeks tertentu sebelum menafsirkan dengan benar. Ada beberapa contoh penggunaan angka indeks, termasuk yang pertama ada indeks harga konsumen. Ukuran angka indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Yang kedua ada indeks saham. Ukuran angka indeks yang menggambarkan kinerja pasar saham secara keseluruhan atau kinerja sekelompok saham yang mewakili pemegang saham tertentu. Dan ada indeks kepuasan pelanggan. Untuk ukuran angka indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan yang mereka terima dari suatu perusahaan. Perhitungan statistik. Perhitungan statistik merujuk pada proses pengumpulan, mengorganisir, menganalisa, dan menginterpretasikan data dalam rangka memahami dan membuat penarikan kesimpulan yang relevan tentang suatu populasi atau sampel. Ada contoh konsep dari dalam perhitungan statistik, antara lain dia ada yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data dia termasuk dalam perhitungan statistik yang dimulai dengan pengumpulan data yang relevan terhadap masalah atau fenomena yang diamati. Data dapat dikumpulkan melalui survei, eksperimen, pengamatan, atau sumber data lainnya. Penyajian data, setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dengan metode yang sesuai. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram lainnya untuk mempermudah pemahaman dan analisis. Yang ketiga ada dengan cara menghitung ukuran pemusatan. Seperti ada mean, median, dan modus. Digunakan untuk memberikan gambaran tentang titik pusat data. Ini membantu dalam memahami kecenderungan atau kecenderungan sentral dalam data. Penghitungan ukuran penyebaran yang terakhir. Ukuran penyebaran seperti tentang varians atau simpangan baku. Digunakan untuk menggambarkan sejauh mana data tersebar. Ini membantu dalam mengevaluasi seberapa heterogen atau homogen data tersebut. Ada juga analisis korelasi. Korelasi digunakan untuk mengevaluasi hubungan atau ketergantungan antara dua atau lebih variabel. Dan ada juga analisis probabilitas. Digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadi suatu peristiwa. Konsep probabilitas penting dalam statistik inferensial yang digunakan untuk membuat inferensi umum tentang populasi berdasarkan sampel data. Mean, median, dan modus. Perhitungan min bisa memakai dua rumus yang dibedakan berdasarkan jenis data tunggal dan data kelompok. Rumus menghitung min pada data tunggal yaitu min sama dengan jumlah sudut data dan dibagi dengan banyaknya data. Contoh soal untuk menghitung min, misalkan terdapat suatu set data sebagai berikut, contohnya ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Untuk menghitung min ini, langkah-langkah untuk menghitung min ini, yang pertama, tambahkan semua nilai dalam set data.
yakni 10, 20, 30, 40 ditambahkan semua dengan total 150. Hitung total nilai dalam set data 5, karena terdapat 5 angka dalam set data. Bagi jumlah semua nilai dengan jumlah total nilai, berarti 150 dibagi 5 sama dengan 30. Jadi min atau rata-rata dari set data dari 10, 20, 30, 40, dan 50 adalah 30. Sedangkan untuk median sendiri nilai tengah dalam suatu rangkaian data yang diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai yang tepat berada di tengah. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Median memberikan estimasi tentang nilai pusat yang lebih tahan terhadap adanya pencilan atau outlier dalam data. Untuk menghitung median, langkah-langkahnya yang pertama, urutkan data secara terurut dari yang kecil hingga yang terbesar. Yang kedua, jika jumlah data atau N ini ganjil, median adalah nilai tengah. Misalnya, jika terdapat 9 data, median akan menjadi data kelima setelah diurutkan. Contohnya, contoh datanya ada 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Yang kalau diurutkan, dari yang terkecil ada 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Jadi nilai tengahnya adalah 35. Jika jumlah datanya genap, median rata-rata dari dua nilai tengah. Misalnya jika terdapat 10 data, maka akan menjadi rata-rata dari data kelima dan data keenam setelah diurutkan. Contohnya, 12, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Yang kalau diurutkan dari terkecil ada 12, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Jadi mediannya 30 ditambah 35 dibagi 2 dengan hasil 32,5. Jadi untuk menghitung median, kita perlu mengurutkan data terlebih dahulu. Kemudian menemukan nilai tengah atau rata-rata dari dua nilai tengah, tergantung pada jumlah data yang kita miliki. Modus. Modus ini nilai atau kategori yang paling sering muncul dalam suatu data. Untuk mencari modus, tinggal mengikuti langkah yang pertama, urutkan data secara terurut dari yang kecil hingga yang terbesar. Itu frekuensi kemunculan setiap nilai atau kategori dalam data. Identifikasi nilai atau kategori dengan frekuensi tertinggi ini akan menjadi nilai atau kategori modus dari data kita. Contohnya, dari tabel yang ini, menentukan D1 dan D2 dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, yang D1, frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum modus. Berarti 20 dikurangi 12, sama dengan 8. Jadi yang D2, frekuensi modus dikurangi frekuensi setelah modus. Yang pertama yang sebelum, yang keduanya setelah. Berarti 20 dikurangi 18, sama dengan 2. Menentukan panjang interval atau P. Caranya dengan menghitung panjang interval modus dari 551 ke 900, yakni 349. Bisa dilihat di sini, ini ada contoh soalnya. Yang bisa dipelajari dengan baik. Oke, sampai sini aja presentasi dari saya. Terima kasih.